penonton ini film, apa kabar? Semoga kalian selalu baik-baik saja. Kali ini film akan mengulas film keluarga fantasi yang dirilis pada tahun 2016. Langsung aja yuk, tanpa basa-basi, kita onino. Seorang anak bernama Pete yang berusia 5 tahun sedang melakukan perjalanan bersama orang tuanya. Tiba-tiba seekor rusa menghadang mobilnya, mengakibatkan mobil terbalik dan menewaskan kedua orang tuanya. Pete yang selamat mencoba keluar dari tempat itu, namun dia malah semakin masuk ke dalam hutan. Tiba-tiba dia mendengar bunyi sesuatu di balik pohon, dan itu membuatnya semakin waspada. Terlihat beberapa kawanan serigala sedang memburunya. Pete sangat ketakutan. Untung saja muncullah naga berbulu hijau yang membuat serigala itu pergi menjauh. Awalnya Pete ketakutan, namun naga itu baik dan mengulurkan tangannya. Pada akhirnya, Pete naik ke punggung naga dan ikut terbang bersamanya. 6 tahun berlalu sejak kejadian tersebut. Terlihat hutan Millhaven yang tenang. Beberapa anak singgah mendengarkan cerita Tuan Mikem. Tuan Mikem menceritakan tentang naga kepada anak-anak. Mereka mendengarkan ceritanya dengan seksama. Grace, anak Tuan Mikem yang selalu mendengar cerita ayahnya pun tidak percaya jika ayahnya pernah bertemu dengan naga. Di lain tempat, jauh dari rumah Tuan Mikem, terlihat seorang anak sedang berlari di hutan, mengejar kelinci. Dia adalah Pete yang selama ini tinggal bersama Elliot. Mereka berdua sudah menjadi keluarga. Elliot selalu melindungi Pete. Keduanya bahagia hidup di dalam hutan. Mereka bermain bersama dan melakukan semuanya. Pete juga sering diajak Elliot untuk terbang. Terlihat Pete dan Elliot terbang tinggi. Mereka tampak berbahagia satu sama lain. Perjalanan selesai, keduanya mendarat dan kembali ke sarang Elliot. Pete memanjat pohon dan berteriak kencang. Malam harinya, mereka duduk berdua menyaksikan bintang. Pagi hari saat bermain, Pete melihat seorang wanita masuk ke dalam hutan. Wanita tersebut tak lain adalah Grace, penjaga hutan. Pete mengamati Grace. Grace meletakkan tas dan kompasnya ke tanah. Pete yang tertarik dengan kompasnya pun diam-diam mengambilnya. Grace waspada. Tiba-tiba seorang teman mengajaknya kembali ke kantor. Terlihat Grace melempar kunci traktor. Setelah Grace pergi, Pete langsung mengambil kunci tersebut dan memperlihatkannya kepada Elliot. Malam harinya mereka kembali ke dalam gua. Pete masih penasaran dengan wanita yang membawa kompas tersebut. Lalu Pete mendekati Elliot.
dan ikut tidur bersamanya. Di pagi yang cerah, Pete terbangun lebih awal dari Elliot. Dia berjalan keluar dari gua tempat tinggalnya. Pete berlari menyusuri hutan. Dia menyaksikan dan mengamati orang-orang yang sedang bercakap-cakap. Terlihat Grace dan kekasihnya, Jack, sedang membicarakan Gavin, adik Jack. Pete melihat seorang gadis keluar dari mobil. Gadis itu adalah Natalie, anak Jack. Dia melihat Pete yang sedang bersembunyi. Pete berlari masuk ke dalam hutan dan Natalie mengikutinya. Pete yang tidak mau tertangkap akhirnya naik ke atas pohon. Natalie ikut memanjat pohon, namun tergelincir dan hampir jatuh. Pete mencoba memegang tangannya, namun Natalie tetap terjatuh. Mereka berdua akhirnya bercakap-cakap. Pete berlari saat orang-orang berdatangan karena mendengar teriakan Natalie. Grace yang melihat Pete berlari mencoba mengejarnya dan menangkapnya. Pete membuka matanya, tersadar dari pingsannya. Dia berada di rumah sakit. Sementara itu, Grace sedang melaporkan Pete kepada pihak kepolisian. Pete mendengar percakapan mereka. Dia berusaha untuk kabur lewat jendela. Natalie dan Grace yang mengetahuinya pun mulai mengejar Pete. Nampak Pete berlari ingin pulang ke hutan. Dia menyebabkan kemacetan di jalanan. Beberapa polisi ikut mengejarnya. Pete berusaha melarikan diri dengan melompat dari mobil satu ke mobil lainnya. Pada akhirnya, Pete dapat ditangkap oleh Grace. Orang-orang berdatangan mulai membicarakan Pete. Rupanya Elliot sudah bangun. Dia keluar dari gua dan mulai mencari keberadaan Pete. Namun, dia tidak menemukannya. Elliot melihat beberapa penebang kayu dan mencurigai mereka. Dirobohkannya salah satu pohon tinggi untuk memberikan peringatan. Gavin yang melihat pohon tumbang segera mengambil senjatanya. Dia mengajak orang-orangnya untuk masuk ke dalam hutan. Di dalam hutan mereka menemukan jejak kaki yang sangat besar. Sementara itu, Grace meminta persetujuan dokter dan polisi untuk membawa Pete pulang ke rumahnya. Sesampai di rumah Grace, Pete hendak kabur. Namun, Grace menahannya dan berusaha menenangkannya. Grace tidak akan menyakiti Pete. Pada akhirnya, hati Pete mulai luluh dan mau diajak masuk ke dalam rumah. Mereka mulai mengenalkan budayanya kepada Pete. Jauh di dalam hutan, hari sudah gelap. Gavin masih terus mencari sesuatu yang besar. Di depan gua, dia menemukan buku bergambar milik Pete. Elliot yang marah mulai mengejarnya. Gavin buru-buru naik ke atas mobil. Namun Elliot berhasil membuatnya terlempar. Dia menampakkan wujudnya. Gavin ketakutan melihat ada naga di hadapannya. Mereka pun naik mobil lalu pergi. Elliot mengikutinya dari atas. Kita beralih ke rumah Grace. Terlihat Pete sedang belajar menggosok giginya. Dia belajar banyak hal di rumah itu.
Chris mencoba menghubungi polisi untuk menyerahkan Pete. Sementara itu, Natalie dan Pete sedang asik mengobrol. Natalie penasaran bagaimana cara Pete bertahan hidup di dalam hutan sendirian. Lalu Pete menggambar dan menceritakan Elliot kepada Natalie. Di lain tempat terlihat Elliot bingung mencari Pete. Grace mendekati Pete yang sedang bersama Natalie. Grace meminta waktu sebentar. Natalie keluar dari kamarnya. Lalu Grace mulai mengajak Pete bicara. Pete mengambil gambarnya dan memperlihatkan kepada Grace. Grace terkejut melihat gambar naga. Elliot yang mengikuti mobil Kevin mendapatkan titik terang. Kevin mengetuk pintu rumah Grace. Jack membukakan pintu dan mendengarkan penjelasan Kevin. Kevin bercerita tentang naga. Tentu saja Jack tidak percaya. Kevin yang kecewa pun meninggalkan Jack. Elliot mengintip dari jendela rumah. Dia melihat Pete sedang asik bercanda dengan keluarga Grace. Pete terlihat senang berada di rumah itu. Elliot merasa sedih. Lalu dia terbang, kembali pulang ke gua tempat dia tinggal. Grace mendatangi ruang kerja ayahnya. Terlihat dia sedang mencari sesuatu, dan ayahnya mengagetkannya. Grace menceritakan tentang gambar naga yang digambar oleh Pete. Seingatnya, gambar itu mirip dengan gambar ayahnya, Tuan Mikem. Tuan Mikem memperlihatkan sebuah gambar naga berbulu hijau dan menceritakan jika dia memang pernah bertemu dengan naga itu. Pete sedang enak tidur ketika Grace membangunkannya dan mengajaknya kembali ke hutan. Jack menawari Grace bantuan, namun Grace menolaknya. Saat melintas di depan kantor polisi, Grace bimbang. Dia tidak ingin menyerahkan Pete ke pihak kepolisian. Grace mengurungkan niatnya. Sebenarnya tujuan hari ini adalah ke kantor polisi, bukan ke hutan Millhaven. Akhirnya Grace membawa mobilnya menuju hutan Millhaven. Pete yang sudah rindu dengan Elliot berlari cepat menuju gua. Dia berencana mengenalkan Elliot kepada Grace. Sesampai di halaman gua, Grace sekeluarga terkejut melihat pohon besar tempat tinggal Pete. Pete mulai memanggil Elliot. Awalnya Grace melarang Pete masuk ke dalam gua. Namun Elliot meyakinkannya bahwa tempat itu aman. Tiba-tiba muncullah naga berwarna hijau yang diberi nama Elliot keluar dari gua. Mereka bertiga sangat terkejut. Grace yang selama ini tidak percaya dengan cerita ayahnya pun mau tidak mau jadi percaya. Kini Elliot sudah ada di hadapan mereka. Natalie memberanikan diri mendekati Elliot dan mengelusnya. Tidak berselang lama, muncullah Kevin dan kawan-kawannya bersenjata. Mereka siap mengarahkan tembakan ke Elliot. Elliot terkena tembakan bius. Kevin dan kawan-kawannya mengikat Elliot dan menariknya. Elliot berusaha terbang, tapi tidak sanggup dan jatuh lagi ke tanah. Pohon tempat tinggal Pete roboh mengenai Elliot. Pete menangis dan memohon untuk menghentikan perburuan itu. Jack yang baru saja datang nampak terkejut menyaksikan semuanya. Mereka membawa Elliot ke kota
untuk dijadikan ajang pamer oleh Gavin, agar Gavin bisa mendapatkan uang banyak. Orang-orang berbondong-bondong ingin menyaksikan naga Millhaven. Elliot yang masih pingsan dan diikat tidak bisa berbuat apa-apa. Jack dan Chris mencoba membebaskan Elliot, namun gagal. Chris mengelus tubuh Elliot dan meminta maaf. Sementara itu, Natalie dan Pete mengendap-endap lewat samping. Lalu mereka naik melalui jalan atas. Gavin yang memanggil polisi sudah siap, ingin memperlihatkannya. Namun rencananya gagal, karena Pete dan Natalie berhasil menyembunyikan Elliot. Gavin mulai mengetuk pintu yang dikunci oleh Natalie. Pintu tak kunjung dibuka. Akhirnya mereka mendobrak. Di dalam gudang tidak terlihat naga. Mereka mengira jika naga itu telah lepas dan terbang. Orang-orang mulai berhamburan mencarinya. Chris memberitahu Jack jika naga itu masih di dalam gudang. Naga itu hanya menghilangkan dirinya. Tuan Mickey menawarkan bantuan. Dia mau menyetir untuk Elliot. Mereka membawanya keluar dari gudang tersebut menuju hutan Millhaven. Gavin mulai mengejarnya. Beberapa mobil dan mobil patroli mulai berlomba-lomba mendapatkan Elliot. Gavin berusaha menyalip mobil-mobil lain dan menghadang mobil Tuan Mickey. Rem mobil yang membawa Elliot putus dan tidak bisa dikendalikan lagi. Truk itu melaju cepat dan menabrak mobil Gavin yang berada di depannya. Truk yang ditumpangi Tuan Mickey pun mulai melambat lajunya. Elliot berdiri dan terbang menuju tiang atas jembatan. Elliot mulai menyemburkan api lewat mulutnya dan mengakibatkan jembatan terbelah menjadi dua. Mobil yang ditumpangi Chris hampir terjatuh ke dalam sungai. Gavin mencoba memeganginya, namun tidak berhasil. Elliot berusaha menolong mobil Jack dengan memeganginya. Sayangnya jembatan sudah tidak kuat dan mereka terjatuh ke dalam sungai. Natalie sangat bersedih karena kejadian itu. Tiba-tiba saja terlihat Elliot muncul dan terbang ke atas membawa Grace dan Jack di punggungnya. Mereka tertawa dan lega melihat Jack dan Grace selamat. Setelah turun dari Elliot, mereka berpelukan. Gavin berjanji tidak akan menangkap Elliot. Pete yang khawatir dengan Elliot pun berlari menuju Elliot dan memeluknya, lalu naik ke punggung Elliot dan terbang bersamanya. Elliot berputar-putar sebentar mencari tempat yang aman untuk mendarat. Namun dia tidak mendapatkannya dan malah kembali ke tempat tinggal sebelumnya. Pete memprotes Elliot karena tempat itu sudah tidak aman lagi. Bukannya mengajak pergi, Elliot malah kembali menghilang dan transparan. Dia bisa saja menghilang agar orang lain tidak melihatnya. Tapi Pete tidak bisa menghilang sepertinya. Lalu Elliot menyodorkan buku bergambar kepadanya. Dibukanya salah satu halaman yang menunjukkan keluarga bahagia. Ada ayah, ibu, dan seorang anak. Kini Pete paham, Elliot menginginkannya memiliki keluarga
yang juga manusia. Jack, Grace, dan Natalie pulang ke rumah. Mereka nampak lesu ketika tiba-tiba teriakan Pete membuat Grace terharu. Grace langsung memeluk Pete. Jack dan Natalie ikut bahagia melihat Pete kembali ke rumahnya. Mereka melihat ke atas. Terlihat sosok Elliot yang terbang menjauh demi mengantar Pete. Beberapa bulan kemudian, Pete dan keluarga barunya mengadakan perjalanan ke suatu tempat yang hanya mereka yang tahu. Pete memanggil Elliot dan muncullah Elliot terbang mendekatinya. Mereka kembali bersama. Kini tidak hanya satu naga, namun ada beberapa naga terbang bersama Elliot. Cerita pun selesai.